Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anakku? Semoga kalian selalu dalam keadaan baik. Hari ini kita akan belajar mengenai kaidah kebahasaan teks laporan percobaan. Untuk ulasan minggu lalu, Ibu sangat apresiasi setinggi-tingginya kepada kalian. Penelitian kalian sangat bagus, kalian luar biasa hebat. Nah, sebelum memulai pembelajaran, alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Sebelum memasuki materi pembelajaran, Ibu akan membacakan tujuan pembelajaran kita terlebih dahulu. Setelah mengikuti pembelajaran secara daring, siswa diharapkan mampu menelaah kaidah kebahasaan teks laporan percobaan. Ciri kebahasaan teks laporan percobaan. Sebagai salah satu karya ilmiah yang berisi kegiatan percobaan, bahasa yang digunakan dalam teks ini memiliki beberapa ciri-ciri. Ciri-ciri tersebut yaitu 1. Banyak menggunakan kalimat kompleks. Kalimat kompleks adalah kalimat yang terdiri atas dua struktur atau lebih dengan dua verba atau lebih. Jadi kalimat kompleks bisa dilihat dari berapa jumlah struktur dan jumlah verba. Jadi kalimat kompleks bukan termasuk ke dalam kalimat tunggal. Nah, contohnya, makanan yang kita konsumsi setiap hari merupakan zat gizi utama bagi tubuh. Nah, ini termasuk ke dalam contoh kalimat kompleks. 2. Banyak menggunakan kata penghubung atau konjungsi. Konjungsi, kata atau ungkapan yang menghubungkan antar kata, antar klausa, atau antar kalimat. Contoh konjungsi, yang, dan, oleh, untuk, dengan, dan lain-lain, masih banyak lagi. Jadi intinya, konjungsi adalah kata yang tidak dapat berdiri sendiri karena dia berfungsi untuk menghubungkan antar kata yang satu atau antar kalimat yang satu dengan kalimat yang lain. Contoh, cara kimiawi dilakukan oleh enzim pencernaan. Kata oleh yang ditandai oleh huruf merah itu termasuk ke dalam konjungsi karena dia menghubungkan antara kalimat yang satu dengan kalimat yang lain. Ciri bahasa yang ketiga adalah banyak menggunakan kata rujukan. Kata rujukan atau kata yang menunjuk pada hal sebelumnya. Contoh, ini, itu, tersebut, dan lain-lain. Nah, di sini ada kata ini yang merujuk pada pengertian sebelumnya. Nah, Ibu bacakan ya. Percobaan yang dilakukan adalah meneteskan biuret pada putih telur tersebut. Hal ini dilakukan untuk mengetahui kandungan protein pada makanan. Jadi, kata ini yang ditandai oleh huruf merah itu merujuk pada pengertian sebelumnya. Bahasa yang keempat adalah banyak menggunakan kata perintah. Kalian tentu sudah mengetahui ya apa itu kata perintah. Kita bisa perhatikan dari contoh di bawah ini. 1. Siapkan sebuah gelas bersih ukuran sedang. Contoh yang kedua, tuangkan susu ke dalam gelas tersebut. Nah, ini termasuk ke dalam contoh kata perintah atau kalimat perintah. Ciri bahasa yang terakhir banyak menggunakan istilah teknis. Istilah teknis adalah istilah atau kata yang berhubungan dengan ilmu atau bidang tertentu. Jadi, kata dari istilah teknis tidak dapat kita artikan secara langsung. Tentunya kita memerlukan bahan seperti kamus atau Google Translate untuk menerjemahkan kata tersebut. Contoh, beberapa orang hanya mengonsumsi karbohidrat tanpa protein, glukosa, dan makanan lain yang menjadi sumber gizi. Kata karbohidrat, protein, glukosa, dan gizi adalah kata teknis dalam bidang kesehatan. Bisa dicari artinya dalam kamus. Sebelum menutup pembelajaran, alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Namun sebelumnya, Ibu memiliki kata motivasi untuk kalian. Menyerah hanya bagi mereka yang kalah, dan menang adalah bagi mereka yang mau berjuang. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semangat belajar dari rumah.